Halo guys, nama saya Muhammad Darisman. Ini belakang 085 Teknologi Pangan A dan asisten Mas Muhammad Dharma Farhan Sanjaya. Jadi kali ini saya mau masak, tapi saya bingung mau masak apa. Soalnya kan temanya kan perdagingan ya, bahas masalah daging. Coba. Kaki buncin no cucu. Weh, halo mas, halo. Kamu ke perusahaan? Oke mas, saya tak ke dapur dulu. Masak dan dendeng crispy. Oke lah, nanti bisa diatur. Yuk guys, jadi di video tadi, video yang sama bayanganku ternyata udah kehapus, jadi terpaksa aku ngulang video sama temanku. Jadi ini bahan-bahannya. Nah, bisa dilihat semua, ada daging sapi, bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, air nanti bisa diambil, penyedap rasa, garam, gula pasir, merica bubuk, itu yang satu. Untuk bahan duanya ada cabai merah besar, cabai merah keriting, ada bawang merah, daun jeruk, terus ada jeruk nipis, ada gula pasir, terus ada penyedap rasa, ada garam, sama minyak goreng. Nah, ini cara buatnya. Yang pertama, terus siapkan dulu bahan-bahannya. Ini udah disiapin bahan-bahannya, ngiris bawang, terus ada serai, terus ada daun. Nah, terus juga ada bumbu-bumbunya juga di situ. Baru deh dimasukin sama dagingnya. Nah, baru nanti direbus ke dalam panci tekan. Rebusnya selama 30 menit. Pengennya 30 menit, tapi tak coba-coba rebus selama 15 menit aja lah. Soalnya kan ini dagingnya seperempatnya aja. Yang kedua, selesai direbus, diangkat, tunggu sampai dingin. Nah, setelah dingin, iris tipis mengikuti serat daging. Nah, irisnya kayak apa? Nah, kayak gini ngirisnya. Nah, setelah diiris tipis, daging digeprek tanpa membuat daging hancur. Geprek itu supaya daging itu lebih pipih gitu loh. Yang keempat, baru direbus kembali daging menggunakan air rebusan pertama kurang lebih 10 menit. Langkah selanjutnya, tiriskan daging, jemur hingga daging berkurang kadar airnya. Nah, kalau dijemur di luar kan itu lama banget ya. Nah, aku pakai microwave. Suhunya grill, waktunya itu 5 menit. Yakin ini nunggu lama banget, soalnya tadi itu 1 menit nggak bisa diatur-atur. Bingung, soalnya kan baru pertama juga pakai microwave guys. Nah, baru ini buat sambal baladonya. Nah, di sini udah ada bahan-bahannya. Yang tadi itu yang bahan dua tadi. Jadi diulek kasar semua, kecuali daun jeruk daun. Baru masak di dalam minyak panas. Masukin daun jeruk, masak hingga matang. Udah kering nih dagingnya, baru goreng yang tadi udah kering tadi, minyaknya dipanaskan dulu, baru dagingnya dimasukkan, kecilkan api supaya daging tidak gosong, gorengnya sampai kering ya. Sajikan daging dengan sambal balado. Mau lihat bagaimana hasilnya? Ini hasilnya.
Nah, tadi udah lihat kan cara buat dendeng. Ya, aku nyebutnya dendeng ya, soalnya kan dendeng crispy dan hasilnya ya dendengnya kayak gitu. Jadi, saya bakal bahas tentang palabilitasnya dendeng sapi, terus bahan tambahan pangan yang digunakan, pengaruhnya apa, terus perubahan senyawa organiknya itu seperti apa, dan prinsip pengolahan dendeng. Palatabilitas daging. Nah, jadi dari palabilitas dendeng daging yang saya buat tadi, itu warnanya itu ada yang coklat, ada yang hitam, dan lain sebagainya. Itu terjadi karena adanya penggorengan. Penggorengan kan adalah suatu metode yang kena panas dengan minyak kayak gitu. Nah, minyak kan mengeluarkan oksidasi. Nah, dari oksidasi itulah yang menyebabkan dagingnya ini menjadi kayak ada hitam-hitam, jadi kayak ada smoky-smoky, hitam-hitam gitu. Nah, tadi sebelum dendeng dagingnya udah jadi, ada berwarna seperti abu kecoklatan gitu. Nah, metodenya itu kan presto. Nah, lebih ke tekanan uapnya dikurung. Nah, dari perebusan itu kan terjadi pemanasan. Pemanasan itu menyebabkan daging yang tadinya berwarna merah jadi abu kecoklatan. Nah, selanjutnya dari segi tekstur, yaitu dari kambukan dagingnya. Jadi itu sebenarnya dari dendeng daging itu dia itu punya sisi empuk sedikit, tapi kan kita mengunyahnya kan keras tapi masih bisa dimakan gitu loh. Sedangkan dari yang saya buat itu masih keras gitu, mengunyahnya pun butuh waktu yang lama. Ini dikarenakan proses pemanasan yang kurang lama. Tadi kan perebusan pas waktu setengah jadi. Karena yang namanya perebusan presto itu membutuhkan waktu yang lama. Proses yang terjadi setelah pemasakan daging itu menyebabkan perubahan-perubahan antara protein-protein myofibril sama jaringan ikatnya yang menyebabkan daging itu menjadi empuk gitu. Nah, presto yang dilakukan selama 30 menit tadi menyebabkan dagingnya itu setengah matang dan ada empuknya sedikit. Nah, sekarang dari segi juiciness. Jadi juiciness itu merupakan salah satu aspek sensori yang menentukan kualitas dari daging itu. Nah, juiciness ini kan ada daya ikat air dari daging. Ketika daya ikat air daging ini tinggi, maka juiciness-nya akan tinggi. Ini terjadi karena adanya protein di situ yang mengikat air gitu loh. Semakin banyak protein, semakin banyak juga daya ikat airnya. Dan juga semakin kualitas proteinnya itu baik, semakin daya ikat airnya tinggi. Nah, sedangkan yang di dendeng daging itu masih kurang juicy, bahkan kayaknya nggak juicy sih. Soalnya ini bisa disebabkan karena daya ikat air ini rendah. Nah, jika daya ikat airnya tinggi, maka yang keluar sedikit. Tapi kalau yang ikat airnya rendah, airnya keluar banyak. Metode pengolahan dendeng. Jadi saya juga membahas tentang metodenya. Nah, metode yang saya gunakan ini ada yang namanya boil, deep fry, dan pengeringan. Nah, daging direbus dulu atau di presto waktu yang lama. Harusnya sih 30 menit, tapi saya mencoba untuk 15 menit. Jadi ternyata kurang empuk. Selain boil, saya juga memakai teknik pengeringan. Ini kan biasanya kan dijemur ya. Nah, tapi saya memakai microwave dengan suhu grill dan waktu 5 menit. Selain itu ada metode penggorengan. Nah, saya memakai deep fry. Kenapa deep fry? Karena metode ini merupakan salah satu metode yang lebih cepat matangnya. Karena kan minyaknya pasti merendam dagingnya. Toh minyaknya kan juga udah panas. Jadi kemungkinan untuk matang keseluruhannya itu sangat besar. Sebenarnya dari prinsip pengolahan kan harusnya kan ada 3, rekonstruksi, curing, dan marinating. Rekonstruksi itu kayak kita itu menghancurkan daging terus dibuat jadi bentuk yang berbeda seperti nugget, bakso, dan lain-lain gitu kan. Terus curing itu adalah suatu metode untuk menjaga kualitas daging dengan merendam di bahan-bahan seperti gula, garam, bahkan nitrat. Yang marinating itu daging direndam dalam suatu larutan marinade atau larutan bumbu supaya dagingnya itu jadi lebih mantap, jadi lebih empuk, rasanya itu enak dan lebih juicy, jadi gitu.
Tapi saya itu kelihatan tidak memakai 3 metode ini. Perubahan senyawa organik. Nah, kali ini saya mau bahas tentang perubahan senyawa organiknya. Di sini saya mencantumkan ada 3, yaitu protein, lemak, dan pigmen. Protein, dari segi proteinnya itu ada pemanasan, presto yang di microwave, penggorengan. Nah, proses pemanasan yang terus-menerus bakal menyebabkan protein itu terdenaturasi sangat banyak, sehingga ikatannya itu semakin pecah dan terurai. Jadi struktur proteinnya bakal berubah. Nah, struktur proteinnya berubah, ikatannya terputus, di molekul proteinnya itu semakin menyusut. Walaupun molekul proteinnya semakin terpecah banyak gitu, tapi molekul protein yang dihasilkan nanti akan semakin kecil dan menyebabkan proteinnya berkurang, bahkan hilang, terurai menjadi asam amino. Sekarang yang lemak. Nah, lemak, kenapa kok senyawa lemak berkurang? Nah, ada 2 metode perebusan yang menggunakan basi presto itu dan penggorengan. Nah, proses perebusan dengan air menyebabkan lemak itu terlarut bersama air. Walaupun sebenarnya air dan lemak ini tidak bisa menyatu, tapi karena adanya pemanasan menyebabkan lemak ini menjadi terurai. Nah, kandungan lemak ini semakin terurai kalau suhunya itu makin tinggi. Kalau dimasak bersama dengan media air, kalau dimasaknya pakai media apapun, kandungan lemaknya itu masih tetap ada gitu loh, walaupun cuma terurai sedikit. Kalau ini terurainya banyak gitu, semakin tinggi suhunya semakin banyak. Dari penggorengan kan ada yang namanya oksidasi ya, menyebabkan lemak yang dari daging ini menyatu dengan minyaknya ini, menyebabkan dia teroksidasi. Oksidasi itu menyebabkan yang minyak sama lemaknya ini jadi terurai gitu, sehingga warna dari daging sapi itu hitam, ada yang coklat dan lain sebagainya. Nah, selain protein sama lemak tadi, ada yang namanya pigmen. Pigmen merupakan salah satu senyawa organik dari daging. Senyawa pigmennya yaitu myoglobin yang berwarna merah. Yang tadi itu loh. Kenapa kok perebusan, kenapa kok penggorengan itu menyebabkan dia itu warnanya itu berubah? Karena yaitu tadi pigmen, senyawa organik pigmen yang ada di dalam daging itu berubah. Awalnya kan senyawa pigmen dagingnya itu kan berwarna merah. Nah, ketika dipanaskan, dia akan berubah strukturnya menjadi myoglobin yang berwarna coklat. Kalau misalkan sudah suhu 80 derajat Celcius, itu baru senyawa organik dari pigmen itu berubah menjadi abu kecoklatan. Saya itu menggunakan PTP 3. Yang paling umum dulu, gula, garam, ini penyedap rasa. Nah, dari gula dan garam ini sebenarnya yaitu menyebabkan adanya keseimbangan yang bisa membuat dagingnya itu menjadi empuk. Jadi kalau misalkan dia dipanaskan dalam suhu tertentu ataupun dia di presto, maka dagingnya itu akan menjadi lebih empuk. Terus dari penyedap rasa, kalau penyedap rasa ya pasti itu menyebabkan cita rasa dari dagingnya itu lebih enak, lebih mantap, dan juga lebih micin. Nah itu tadi dari saya, dari cara masak, pendahuluan dan lain sebagainya, itu sudah saya jabarkan semaksimal mungkin saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun dari perlakuan saya yang ya obrak-abrik. Terima kasih lagi bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oh iya, jangan lupa pencet loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.